Imam sholat jadi bahan olok-olok. Akun NU garis lucu ke ultimatum Ustadz Haidir. NU sekarang banyak disusupi orang-orang yang mau menghancurkan Islam. Akun NU garis lucu kena semprit Ustadz Haidir. Imam sholat malah jadi bahan olok-olok tanpa ngecek berita yang sebenarnya. Portal Islam.id. Akun sosial media Twitter bernama NU garis lucu menjadi perbincangan hangat dan bahkan banyak dikecam oleh netizen gegara mengunggah potongan video yang dimana dalam potongan video tersebut dan kemudian akun NU garis lucu memaintain satu akun Twitter lainnya dan sambil memberikan komentar. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal, loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Humor Anda kali ini garing min. Pertama, narasi yang ada di video ini sumir dan tendensius, tidak sesuai fakta. Gak sulit cari berita yang lebih valid kalau sebab pemukulan tersebut bukan karena bacaan imamnya panjang, tapi karena pelakunya ODGJ, tinggal cari di Google langsung dapat. Tulis bela ulama di akun Twitternya. Adminnya pekal disambar oleh orang-orang tolol. Orang sekelas Mimin pasti tak kesulitan mencari berita yang benar, tapi lebih memilih narasi tak jelas seperti ini. Kenapa? Wallahu a'lam. Kedua, bahkan seandainya berita ini benar, pemukulan terhadap imam karena bacaannya dianggap panjang, tetap saja itu pelanggaran besar yang harus dikecam. Tapi kenapa diksi yang dipakai Mimin seakan meledak sang imam? Apalagi kalau lihat komen para fansnya, rata-rata malah konotasinya mengejek imam yang bacaannya panjang. Kasus di atas itu bukan sholat taraweh, tapi sholat subuh. Para ulama menganjurkan agar dalam sholat subuh surat yang dibaca hendaknya lebih panjang dari sholat lainnya. Surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca adalah surah yang masuk kelompok Tiwal Mufassal, antara surah Qaf sampai Al-Mursalat. Untuk sholat taraweh pun memang dianjurkan untuk memanjangkan bacaan. Para ulama anjurkan agar dalam sekali sholat taraweh, baik 8 atau 20 rakaat, dibaca 1 juz Al-Quran yang dibagi per rakaat. Sehingga di akhir Ramadan dapat hatam, itu ada dalam kitab-kitab kuning para ulama. Memang tidak dipungkiri membaca surat setelah Al-Fatihah dalam sholat subuh dan taraweh dengan standar yang diajarkan para ulama dianggap berat bagi sebagian kalangan. Karena itu tidak dilarang kalau pelaksanaannya. Jika ada satu masjid atau imam yang salat subuh atau tarawih membaca surat lebih panjang selama masih sesuai patokan, jangan dicibir. Seakan hal tersebut menyalahi ketentuan. Justru itu yang sesuai sunnah. Walaupun penerapannya harus fleksibel melihat sikon yang ada. Para da'i pun harusnya mengedukasi umat. Tidak jarang saya dengar pernyataan da'i yang meledek imam yang bacaan suratnya panjang. Jangan digeneralisir seakan-akan imam yang membaca surat panjang adalah tidak benar. Ada ketentuannya. Kapan sebaiknya baca surat pendek dan kapan baca surat panjang. Kalau ada imam salat tarawih yang bacaannya cukup panjang, baca 1 halaman setiap rakaat. Jika kita tidak kuat berdiri boleh duduk. Atau kita musyawarahkan baik-baik agar imamnya memerdekakan bacaan. Atau kita cari masjid yang imamnya lebih cepat, tidak mencela atau mengejeknya.
tulis bela ulama. Akun Twitter yang menamakan dirinya NU Garis Lucu memang kerap kontroversi. Akun NU Garis Lucu memposting video yang lagi viral tanpa ngecek fakta kejadian sebenarnya, malah akhirnya mengolok-olok imam sholat dan jadi bahan bulian. Pelajarannya, jika kamu berniat baca surah panjang saat tarawih, kamu juga harus melatih refleks wusumu. Kicau akun NU Garis Lucu. Padahal kejadiannya imam sholat itu diserang oleh orang gila atau ODGJ, bukan karena bacaan surah panjang dalam sholatnya, juga bukan sholat tarawih, tapi sholat subuh. Ustadz Abdullah Haidir Bun mengingatkan akun NU Garis Lucu. Humor Anda kali ini garing, Min. Pertama, narasi yang ada di video ini sumir dan tendensius, tidak sesuai fakta. Gak sulit cari berita yang lebih valid kalau sebab pemukulan tersebut bukan karena bacaan imamnya panjang, tapi karena pelakunya ODGJ, tinggal cari di Google langsung dapat. Yang kedua, orang sekelas Mimin pasti tak kesulitan mencari berita yang benar, tapi lebih memilih narasi tak jelas seperti ini. Kenapa? Wallahu a'lam. Bahkan seandainya berita ini benar, pemukulan terhadap imam karena bacaannya dianggap panjang, tetap saja itu pelanggaran besar yang harus dikecam. Tapi kenapa diksi yang dipakai Mimin seakan meledek sang imam? Apalagi kalau lihat komen para fansnya, rata-rata malah konotasinya mengejek imam yang bacaannya panjang. Kasus di atas itu bukan sholat taraweh, tapi sholat subuh. Para ulama menganjurkan agar dalam sholat subuh, surat yang dibaca hendaknya lebih panjang dari sholat lainnya. Surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca adalah surah yang masuk kelompok tiwal mufassal, antara surah Qaf sampai Al-Mursalat. Untuk sholat taraweh pun memang dianjurkan untuk memanjangkan bacaan. Para ulama anjurkan agar dalam sekali sholat taraweh, baik 8 atau 20 rakaat dibaca 1 juz Al-Quran yang dibagi per rakaat. Sehingga di akhir Ramadan, tamat khatam itu ada dalam kitab-kitab kuning para ulama. Memang tidak dipungkiri membaca surah setelah Al-Fatihah dalam sholat subuh dan tarawih dengan standar yang diajarkan para ulama dianggap berat bagi sebagian kalangan. Karena itu tidak dilarang kalau pelaksanaannya diringankan selama rukun sholatnya terpenuhi. Namun jika ada satu masjid atau imam yang sholat subuh atau tarawih membaca surah lebih panjang, selama masih sesuai patokan jangan dicibir, seakan hal tersebut menyaluhi ketentuan. Justru itu yang sesuai sunnah, walaupun penerapannya harus fleksibel melihat sikon yang ada. Para dai pun harusnya mengedukasi umat. Tidak jarang saya dengar pernyataan dai yang meledek imam yang bacaan surahnya panjang. Jangan digeneralisir seakan-akan imam yang membaca surah panjang adalah tidak benar. Ada ketentuannya. Kapan sebaiknya baca surah pendek dan kapan baca surah panjang. Kalau ada imam salat tarawih yang bacaannya cukup panjang, misal baca 1 halaman setiap rakaat, jika kita tak kuat berdiri boleh duduk, atau kita musyawarahkan baik-baik agar imamnya memendekkan bacaan, atau kita cari masjid yang imamnya lebih cepat, tidak mencela atau mengejeknya. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Garis lucu tapi gak ada lucu-lucunya, padahal di era digital ini gampang banget untuk dapetin berita validnya. Tapi ya kembali ke plotnya, adminnya emang udah diplot untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebisingan. Yang penting dapat sorak-sorai dari pengikutnya. Mungkin mereka termasuk golongan orang-orang yang menjadikan agama sebagai olok-olokan, ujar Adapohan. Menurut saya sudah masuk kategori memfitnah si imam. Hitung-hitungannya di akhirat akan berat karena kemungkinan dia gak kenal dengan imamnya, ucap Wawanda. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.